Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan yang mulia ini Allah berikan kepada kita kenikmatan berupa kenikmatan sehat, Islam dan keimanan sehingga kita dapat menjalankan aktivitas dengan sebaik-baiknya dan dalam kondisi yang sehat pada saat hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita hormati beliau Bapak dosen pengampu mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam. Beliau Bapak Dr. Ahmad Mujib MA. Yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa S2 Fakultas Tarbiyah Program Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Sultan Agung Semarang. Baiklah, sebagaimana tugas yang telah disampaikan, yang telah diberikan kepada saya, sebelumnya kita perkenalkan diri terlebih dahulu bahwa nama saya adalah Sugiono, asal dari Bengkulu. Untuk tugas kali ini adalah tentang telaah pustaka dengan judul buku Risalah untuk Kaum Muslimin untuk mata kuliah Sejarah Peradaban dan Pendidikan Islam yang diampu oleh Dr. Ahmad Mujib MA. Di dalam makalah ini kita ada rumusan masalah yang akan kita sampaikan, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama, bagaimana kita mengenal biografi pengarang daripada buku ini, yaitu Syekh Muhammad Naqwib Al-Attas. Kemudian nanti yang kedua akan kita bahas tentang isi daripada buku yang kita resensi ini, yaitu setelah kita simpulkan, yaitu ada beberapa yang kita bahas, salah satu yaitu tentang nilai-nilai tauhid yang bisa disimpulkan dari isi buku Risalah untuk Kaum Muslimin ini. Baik Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian yang saya hormati, langsung saja kita bahas tentang pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Yang pertama adalah bagaimana kita mengenal biografi Syekh Muhammad Naqwib Al-Attas sebagai pengarang buku yang kita resensi ini. Syekh Muhammad Naqwib Al-Attas ini merupakan seorang intelektual muslim kontemporer yang ahli dalam tasawuf, filsafat, teologi, sejarah, pendidikan, arsitektur, perbandingan agama, bahasa, dan sastra. Ulama bernama lengkap Syekh Muhammad Naqwib Al-Attas bin Ali bin Abdullah bin Muhsin Al-Attas. Ini beliau dilahirkan di Bogor pada tanggal 5 September tahun 1931. Beliau merupakan keturunan Rasulullah SAW yang dipisahkan sebanyak 37 generasi. Kakek beliau bernama Abdullah bin Muhsin Al-Attas adalah salah seorang ulama terkemuka pada akhir abad ke-19 yang menyebarkan Islam di Pekalongan, Bogor, dan Johor. Abdullah bin Muhsin Al-Attas ini memiliki murid-murid yang juga menjadi ulama seperti Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad. Kemudian ada Abdullah Syafi'i dan Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Alwi Al-Haddad, dan lain-lain. Masih banyak murid-murid beliau yang menjadi ulama-ulama besar. Salah satu kelebihan daripada Syekh Naqwib Al-Attas
ialah kemampuannya menghadirkan tradisi keilmuan Islam, khususnya di dunia Melayu, yang telah mengakar selama berabad-abad dalam bentuk masa kini, dalam tingkat yang amat filosofis dan ruang akademis kontemporer. Syekh Naquib ini berhasil menghadirkan gagasan-gagasan besar dari tradisi Islam di tengah ruang akademis yang sebagian besar justru sangat sekuler. Banyak sekali karya-karya beliau ya yang mungkin tidak bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Namun kita langsung masuk ke bagian yang kedua, ya, yaitu tentang nilai-nilai tauhid yang terdapat dalam buku Risalah untuk Kaum Muslimin yang kita resensi pada kesempatan kali ini. Ada beberapa nilai tauhid dalam buku ini ya. Jadi setelah setelah saya baca ya, kemudian kita pahami, kemudian kita membuat sebuah kesimpulan, ada beberapa nilai tauhid yang terdapat di dalam buku ini. Ya, buku ini sangat keren sekali karena buku ini membahas begitu luas dan secara global ya. Jadi ada 4, kalau kita baca ada 4 nilai tauhid yang terdapat di dalam buku Risalah untuk Kaum Muslimin karangan Syekh Muhammad Naquib Al-Atas ini. Yang pertama adalah ilahiyah ya. Nilai ilahiyat. Nilai tauhid ilahiyat ini dalam buku Risalah ini untuk kaum muslimin ya, buku Risalah untuk kaum muslimin digambarkan pemaknaan ad-din ya, sebagai ikatan hutang antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala. Agama dalam bahasa Arab ditulis sebagai ad-din ya, sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Qur'an ya. Dalam buku ini mengatakan bahwa pengertian Islam sebagaimana terdapat dalam kitab suci Al-Qur'an Al-Karim, maka perbuatan itu mengandung makna secara antara lain keadaan diri berhutang. Selanjutnya Al-Atas menjelaskan bahwa memberikan makna lain dari kata ad-din, yaitu dengan memberi harakat fathah pada huruf dan atau huruf da ya, sehingga menjadi ad-dain ya. Pengertiannya harakat tersebut memberikan arti yang berbeda dari bentuk sebelumnya, yaitu perubahan dari agama menjadi hutang. Penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala bukanlah suatu belenggu yang menghilangkan kebebasan. Ya, di dalam buku Al-Atas ini dikatakan di halaman 31 ya, makna kebebasan yang sebenarnya justru bertujuan untuk mencapai sifat bawaan manusia secara sempurna. Seperti apa? Yaitu sifat bawaan manusia adalah ketundukan kepada undang-undang yang dibuat oleh Tuhan yang Maha Agung. Undang-undang tersebut berisi perencanaan matang yang membuat manusia memiliki sifat bawaan yang indah. Oleh sebab itu, penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan upaya menuju kebebasan untuk menjadi insan yang sempurna dengan hakikat asalnya. Sebagai makhluk yang berhutang, manusia wajib membayarnya dengan menjalankan tugas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Orang yang ingin ingkar terhadap janjinya, maka ia termasuk orang yang merugi karena dalam keadaan yang sesat. Balasan bagi orang yang tidak membayar hutang kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan hati, mata, dan telinga sejak awal adalah neraka. Mereka dianggap sebagai orang lalai yang tidak membayar hutang, sehingga posisi mereka lebih sesat dari binatang ternak. Dalam pengertian Al-Atas ini, mereka yang tidak membayar hutang sama saja dengan tidak beragama. Ya, jadi dapat kita simpulkan dari nilai ilahiyat ini bahwasanya manusia itu harus mengikuti atau melaksanakan apa yang telah menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan tadi digambarkan bahwasanya ketika seorang ya tidak menjalankan
perintah Tuhannya, ini adalah orang-orang yang tidak beragama. Semoga kita mampu melaksanakan tugas-tugas atau perintah Allah SWT dengan sebaik-baiknya sehingga kita dapat mencapai derajat takwa. Bapak dosen dan rekan-rekan sekalian yang berbahagia, yang kedua, nilai tauhid yang kedua adalah nubuwat. Apa itu nubuwat? Nilai nubuwat yang ada dalam buku yang kita resensi ini adalah diperoleh melalui sifat manusiawi yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW dan agama-agama sebelum yang Rasulullah SAW, bahwa sifat manusia Nabi dijadikan nilai tauhid karena mempercayai suatu hal terkadang menuntut ilmu adanya penerimaan oleh akal secara rasional. Begitu juga dalam hal akidah. Mayoritas orang, terutama yang berasal dari barat, orang-orang barat ini sangat mengedepankan adanya pemuasan akal. Jadi orang-orang barat ini kebanyakan adalah menuruti kepuasan akalnya, karena menyangkut masalah keyakinan sejati yang harus diketahui dasar-dasarnya. Selain itu, keyakinan sejati tersebut harus tumbuh dari dalam diri tanpa paksaan sehingga antara akal dan hati sepakat menerima keyakinan tersebut. Jadi antara akal dan hati kita itu harus menerima keyakinan yang kita anut secara penuh. Hal itu yang disebut oleh Al-Atas ini sebagai munasabah diterima, sebagaimana ucapannya di dalam buku ini dikatakan oleh Al-Atas, keyakinan sejati berarti keyakinan yang sungguh benar cita rasa yakinnya, yang timbul dari dalam diri tanpa paksaan dan kemudian meliputinya dengan secara meningkat darjahnya demi setingkat, jadi derajahnya meningkat demi setingkat hingga merajalela ke dalam diri itu yang tiada dapat digugat karena dia adalah akibat dari penerimaan akal dan kalbu akan hakikat kebenaran yang munasabah diterima. Ini terdapat di Al-Atas tahun 2021 di halaman 97. Kemudian yang ketiga, rekan-rekan sekalian, nilai tauhid yang ketiga dalam buku ini adalah nilai rohaniyat. Salah satu wujud nilai rohaniyat adalah meyakini sesuatu yang berupa metafisik seperti khoda dan khodar. Di dalam buku Al-Atas ini di halaman 127 sangat menyayangkan terhadap pernyataan bahwa persoalan mengenai khoda dan khodar menjadi penyebab kemunduran umat Islam. Al-Atas mengatakan, apabila ditanya tentang pengetahuan secara kefahamannya mengenai perkara-perkara pokok seperti rukun-rukun Islam dan iman dan pengenalan mengenai sifat-sifat ilahi yang merujuk kepada tauhid, belum memahami dan mengenalnya dengan sempurna. Padahal pelajaran serta pendidikan mengenai perkara-perkara itu adalah merupakan yang asasi baginya. Ucapan Al-Atas di atas berisi keresahan dirinya terhadap kondisi sebagian besar peserta didik atau manusia yang tidak diberi pelajaran akidah dengan benar. Jadi sangat menyayangkan bagi madrasah-madrasah atau sekolah-sekolah yang tidak mengajarkan atau tidak memberikan pemahaman yang benar yaitu tentang akidah. Hal itu menyebabkan materi dasar tauhid yang mencakup rukun iman dan rukun Islam serta sifat ketauhidan belum dipahami secara sempurna. Padahal idealnya adalah pelajaran dan pendidikan akidah merupakan perkara dasar yang harus diberikan kepada pelajar atau peserta didik. Sejak awal mereka belajar sehingga bisa mengenal tauhid dan mendapatkan pemahaman utuh Al-Atas menambahkan bahwa orang yang belum memahami perkara dasar berupa tauhid tidak berhak untuk mempelajari perkara yang tingkatannya lebih tinggi. Jadi tauhid ini
sebagai dasar untuk mempelajari materi-materi yang lebih tingkatannya lebih tinggi lagi. Sebab apabila dasarnya belum kuat, ya, apabila dasar atau ilmu tauhidnya belum kuat, kemudian ia melangkah lebih jauh, akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang apabila tidak dijelaskan dengan benar akan menyebabkan seseorang menjadi sesat. Oleh sebab itu, al-atas mensyaratkan bahwa hal dasar seperti akidah harus benar-benar dipahami makna dan kandungannya. Sehingga pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat qada dan qadar misalnya tidak akan muncul karena akan terjawab dengan sendirinya. Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, kemudian nilai tauhid yang terakhir atau yang keempat atulah tentang sam'iyat, ya. Apa itu sam'iyat? Nilai tauhid berupa sam'iyat, ya, salah satunya adalah mempercayai hari kiamat. Dalam buku risalah untuk kaum muslimin ini, ya, hal-hal yang metafisik seperti kiamat tersebut bisa dijelaskan melalui proses penciptaan alam semesta. Karena apabila Allah berkuasa untuk menciptakan sesuatu, Allah juga berkuasa menghancurkannya. Jadi semua yang Allah ciptakan itu Allah berkuasa untuk menghancurkannya. Sedangkan Al-Atas menyebutkan bahwa dengan melihat alam sekitar dapat membuat seseorang semakin mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan kita bisa bertambah dengan melihat kondisi alam sekitar, yaitu tentang penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam buku ini di halaman 106, ya, Al-Atas mengatakan bahwa alam merupakan tanda yang menandakan Khaliqnya. Nah, jadi alam merupakan tanda yang menandakan Khaliqnya, yakni dengannya Khaliq jadi nyata ketahuan. Sebab itulah maka alam itu digelar Al-Khalq, yakni kejadian semesta yang dijadikan oleh Sang Khaliq. Alam di sini berasal dari kata alam ditulis dalam bahasa Arab, ya, yang merupakan akar kata dari ilmu. Meskipun yang sebenarnya kata alam berasal dari kata ilmah, ya. Dalam kamus berarti tanda, ciri atau bekas yang mengisyaratkan tentang sifat dari yang membekas tersebut. Al-Atas juga mengarahkan pemahaman untuk mengetahui sebab terjadinya alam semesta ini. Ya, alam disebut sebagai al-khalq yang berarti ciptaan. Sedangkan sebab terjadinya penciptaan tersebut dijadikan oleh Khaliq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang rekan-rekan sekalian yang saya hormati, itulah tadi hasil resensi buku Risalah untuk kaum muslimin. Jadi setelah kita simpulkan, ya, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa dalam buku ini terdapat 4 nilai tauhid, ya, nilai tauhid yang terdapat di dalam buku Risalah untuk kaum muslimin, ya, yaitu karya Syekh Muhammad Naqib Al-Atas, yaitu yang pertama tadi adalah ilahiyat, yaitu memberi gambaran bahwa manusia pada hakikatnya berutang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua nubuat, yaitu memberi penjelasan tentang sifat manusiawi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang ketiga adalah rohaniyat, yaitu persoalan qada dan qadar yang sering dilupakan oleh kebanyakan kita, ya, kebanyakan manusia, dikuatkan kembali, ya. Yang terakhir adalah sam'iyat, yang mampu menjelaskan tentang hari kiamat dengan memberi gambaran tentang mengenal Allah melalui alam semesta. Kemudian yang terakhir, Bapak dan Ibu dan rekan-rekan sekalian,
tugas ini tentu banyak kekurangan dari saya secara pribadi karena keterbatasan ilmu yang saya miliki dan dalam proses pembelajaran. Untuk itu mohon kritik dan sarannya untuk perbaikan di masa yang akan datang. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dosen Dr. Ahmad Mujib MA yang telah memberikan kesempatan kepada saya pribadi khususnya untuk selalu berusaha untuk belajar dan belajar karena ini adalah ilmu baru bagi saya. Terima kasih. Banyak dan salah dan khilafnya kami mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.